30 juta pertama. 30 juta kedua. 30 juta ketiga dan terakhir. Terjual. Selamat Tuan Wang. Dengan harga 30 juta yang keren, Anda memenangkan sebuah mahakarya dari musim panas sendiri, yang lahir dari 15 tahun pengalaman hidup. Lukisan yang ia ciptakan berjudul Rumah Tercintaku. Lukisannya terjual. Aku harus berbagi kabar baik ini dengan Dewi segera. Kenapa keluarga Anda belum datang untuk menandatangani? Anda mau operasi atau tidak? Dokter, suami saya masih berusaha mengumpulkan uangnya. Tolong, beri saya waktu sedikit lagi. Saya turut prihatin dengan situasi Anda. Tapi rumah sakit kami bukan lembaga amal. Jika Anda tidak bisa menyiapkan uangnya, maka lakukan kemoterapi saja. Kami membatalkan operasi Anda untuk sementara. Setelah Anda mengumpulkan cukup uang, minta keluarga Anda datang bayar biayanya. Hello. Nomor yang Anda hubungi. Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Hello. Nomor yang Anda hubungi tidak menjawab. Silakan coba lagi nanti. Hello? Dewi, kamu tidak akan menyangka berapa harga lukisan yang kamu berikan padaku. Terjual, 30 juta. APA? 30 juta? Benar-benar? Dia bilang 30 juta? Serius? Pastinya. Oh, dan Dewi, Tuan Wang yang membeli lukisanmu, telah menugaskan grup kayu merah kami untuk mengadakan pameran seni comeback untukmu di Tanah Sungai. Malam ini, aku khawatir dengan kondisimu. Tapi bisakah kamu hadir secara langsung? Malam ini? Aku. Kurasa aku bisa datang. Itu luar biasa. Aku janji. Malam ini akan menjadi acara grup kayu merah yang paling elegan, yang paling berkelas. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarkan gaun untuk malam ini ke rumahmu. Oak. Aku selamat. Ini luar biasa. Ini keajaiban. Aku tidak percaya. Dengan uang ini, aku tidak hanya bisa membayar operasiku, mengirim Lina sekolah ke luar negeri, membiayai operasi mata yang dibutuhkan ibu mertuaku, dan sisanya bisa mendanai startup suamiku. Keadaan akhirnya membaik. Kita harus menipu Dewi, wanita yang sudah mati itu, untuk menandatangani formulir donasi kornea. Buat dia menandatanganinya. Kita harus menipu Dewi, wanita yang sudah mati itu, untuk menandatangani formulir donasi kornea sialan itu, dan langsung serahkan padaku. Jangan khawatir, Ibu. Begitu dia menandatangani polis asuransi jiwa yang besar ini, dan formulir donasi kornea, aku akan paksa dia berhenti berobat, dan tinggal menunggu mati. Bajitija Mari. Ayah, kamu bisa bawa Nona Melati pulang. Lalu kita akan jadi keluarga berempat paling bahagia. Itu anakku, Melati kita ini. Wanita kaya dan cantik sejati. Tidak seperti wanita yang sudah mati itu, yang cuma di rumah menghabiskan tabungan kita untuk berobat. Dia pantas menerimanya. Betul sekali. Nona Melati tidak seperti dia. Nona Melati, kamu punya tiket untuk malam ini. Untuk pameran seni comeback musim panas, kan? APA. Tiket apa? Pameran seni? Grup Kayu Merah mengeluarkan banyak uang untuk mengundang musim panas, yang sudah pensiun selama 15 tahun, untuk pameran seni comeback. Itu adalah cawan suci bagi setiap seniman. Buru-buru APA. Nona Melati MU itu salah satu guru seni terbaik di Kota Bahari. Tidak ada yang tidak dia kenal. Siapa namanya tadi? Sheng APA? Museum Panas. Dia pelukis paling misterius, unik, dan bernilai komersial di lingkaran seni kita. Santai saja. Semua sudah diatur. Nanti saat waktunya tiba, seluruh keluarga akan pergi bersama. Bagus sekali, Nona Melati. Kalau kamu bisa menyelundupkan untuk memperkenalkanku pada musim panas, kamu akan jadi ibu kandungku. Ibu. Aduh, manis sekali anak ini. Kalau begitu aku juga akan ganti panggilanku padamu. Menantuku.
Jangan khawatir, Melati. Pernikahan dan tempatnya sudah siap semua. Begitu Dewi itu mati, aku akan menikahimu saat itu juga. Jadi kamu tidak mengumpulkan uang untuk pengobatanku. Kamu malah mengharapkan aku mati. Dewi, karena kamu sudah tahu, akan kujelaskan dengan jelas. Keluarga kami tidak akan membiarkanmu menyentuh 1 sen pun untuk pengobatanmu. Kami tidak akan menyelamatkanmu. Lebih baik kamu sadar. Tanda tangani surat-suratnya. Putriku dan aku mungkin akan menguburmu dengan layak. Benar. Kamu sudah lama memanfaatkan anakku. Menghabiskan uangnya. Kamu cuma sampah tak berguna. Karena kamu sekarat, berbuat sesuatu untuk keluarga Lee adalah kehormatanmu. Lina, bagaimana denganmu? Kamu akan berdiri di sana dan menyaksikan aku mati? Ibu demi keluarga ini. Ayo tanda tangani surat-suratnya. Kamu ini orang yang tidak berguna. Ibu rumah tangga. Kalau kamu hidup, kamu cuma beban bagiku dan ayah. Lebih baik gunakan hidupmu untuk membantuku, membayar studiku di luar negeri. Itu yang terbaik untuk semua. Berbuat sesuatu untuk keluarga Lee adalah kehormatanmu. Putriku dan aku Mungkin akan menguburmu dengan layak. Itu yang terbaik untuk semua. Baiklah kalau begitu. Kamu. Hei, Tidak mungkin. apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila? Kamu mau korneaku? Mimpi kali. Jelas saja, aku tidak akan mati. Tapi bahkan jika aku mati dan membusuk di tanah, kalian tidak akan pernah menyentuhnya. Dewi, parenti bersikap tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal? Kapan kamu berhubungan dengannya? Dan aku sangat bodoh mengirim putri kami kepadanya untuk les melukis. Dan kamu menyebut diri seorang guru? Beginikah caramu mengajar? Mengajar dirimu sendiri untuk menjadi ibu dari putriku dan mengajar suamiku untuk menjadi suamimu? Dewi, kurasa ada kesalahpahaman. Semua yang kulakukan adalah untuk masa depan Lina. Kamu lihat, dengan koneksiku ke grup kayu merah, aku bahkan bisa memperkenalkan Lina pada musim panas yang hebat itu sendiri. Aku butuh alasan yang bagus kan? Alasan yang sangat mudah. Jadi itu alasanmu untuk mencuri suamiku. Kalau itu alasanmu, kamu bisa lupakan. Karena musim panas hebat yang ingin kamu perkenalkan ke Lina, musim panas itu adalah aku. Dewi, apakah kanker itu sudah memakan otakmu atau bagaimana? Itukah yang terjadi? Kamu musim panas? Kalau begitu, saya Arif, CEO grup kayu merah. Saya mengerti. Beberapa ibu rumah tangga kecil yang terpelihara hanya ingin merasa penting. Tapi musim panas yang asli adalah legenda di dunia seni. Dia bersama grup kayu merah. Dia adalah seniornya Arif sendiri. Lihatlah dirimu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagian mana dari dirimu yang terlihat seperti musim panas? Kamu mengaku sebagai musim panas? Itu lelucon terbaik yang pernah kudengar dalam bertahun-tahun. Kalau saja aku tahu akan berujung seperti ini, aku seharusnya tidak pernah meninggalkan karierku untuk keluargaku. Aku bekerja keras, diam-diam berkorban untuk keluarga ini selama 15 tahun. Dan pada akhirnya, aku hanya jadi bahan lelucon untuk kalian semua. Kalian terus mengatakan, Kamu musim panas. Di mana buktimu? sebentar lagi seseorang akan mengantarkan gaun yang dipesan Arif untukku, yang dibuat khusus untuk pameran malam ini. APA. Apakah pendengaranku bermasalah? Gaun yang dibuat khusus? Kamu pikir Bapak Arif akan membuatkan gaun khusus hanya untukmu? Itu hanya mimpi belaka. Kamu tidak lain hanyalah seorang sok-sokan yang delusional. Kamu benar-benar mengira dirimu seekor phoenix? Tepat sekali, dia masih bermimpi. Musim panas? Apakah ini rumah Dewi? Ini adalah gaun yang dipesan Bapak Arif. Silakan terima. APA. Dia cuma ibu rumah tangga yang tak berguna. Bagaimana mungkin dia adalah musim panas?
Melody, kamu juga di sini. Ini pesanan dari asisten Budi. Tiket untuk pameran seni malam ini. Ini gaunnya. Tiketnya. Kalau begitu, Melati, kalau butuh apa-apa, bilang saja. Saya pergi dulu. Lihat ITU. Itulah artinya punya koneksi. Itulah perbedaan antara kita. Benar sekali. Ibu, kamu boleh saja menipu dirimu sendiri, tapi jangan harap orang lain mau ikut main drama kecilmu. Anak yang baik, kerja keras pasti membuahkan hasil. Jadi, saya sudah bicara dengan asisten Budi, asisten Bapak Arif, tentang kontrakmu. Semuanya sudah beres. Terima kasih, Nona. Tidak. Terima kasih, Ibu. Kalian semua tidak dengar? Yang dia katakan tadi adalah, apakah Nona Dewi ada di rumah? Bukan apakah Linali ada di rumah? Alamatnya atas nama kamu. Saya lakukan itu karena takut. Hubungan pribadi saya dengan asisten Budi terbongkar. Dan untuk menghindari gosip. Cukup bicaranya. Sayang, coba pakai. Siapa yang pas, dapat. Biar saya katakan sekali lagi, gaun ini milik saya. Jangan harap. Maksudmu gaunmu apa? Ini. Biar nenek lihat bagaimana penampilanmu. Ini jelas ukuran cucuku. Dengan tubuh seperti kamu pikir bisa muat di gaun ini? Benar sekali. Cepat. Ayo, ambil dan coba pakai. Coba pakai gaunnya, Lina. Baik. Hemat saja tenagamu. Gaun itu tidak akan muat untuknya. Ya ampun. Berputar, biar saya lihat. Sekali dengan ukuran saya. Seperti dibuat khusus untuk saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga. Dewi, kamu pembohong. Setiap kata yang kau ucapkan adalah kebohongan. Fakta berbicara sendiri. Masih berpura-pura tak bersalah? Sayal, Arif dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Selama bertahun-tahun ini, demi keluarga ini, tubuhku sudah banyak berubah. Aku malah lupa memberikan ukuranku padanya. Hendra, selama bertahun-tahun ini, aku selalu di sisimu. Dan ini yang kau pikirkan tentangku? Gaun ini milikku. Ini jelas-jelas milikku. Kakap, Dewi, merebut perhatian dari putrimu sendiri, lihat dirimu sendiri di cermin. Beraninya kau minum obat? Pergi mati sendirian saja. Inikah putri yang kubesarkan selama 15 tahun, sayangku sendiri? Kau akan menyesali ini. Menyesal? Apa yang perlu disesali darimu? Mulai sekarang, Nona Melati sekarang adalah ibu kandungku. Dan kau hanya sampai tak berguna yang menanggamati. Malam ini, kau tetap di luar dan renungkan perbuatanmu. Kembalilah setelah kau belajar. Kau pembawa sial. Kalian semua akan menyesali ini. Silakan, masuk. Lihat semuanya. Musim panas datang. Dewi. Ebio, kamu lagi berhalusinasi? Dan di hari yang indah begini, buat apa sebut-sebut dia? Bikin bete aja. Pasti lagi berhalusinasi. Wah. Pantas saja musim panas disebut maestro muda realisme. Musim panas. Lukisan ini luar biasa. Kenapa lukisan ini ditutup? Lukisan ini adalah karya utama malam ini. Lukisan ini dilelang dengan harga fantastis, $6 juta. Tunggu saja sampai musim panas. Musim panas. Sendiri yang membukanya nanti malam. Tuan, kursi ini.
bukan untuk Anda. Kaki tua saya sudah lemas. Saya cuma perlu duduk sebentar. Apa masalahnya? Hei, Pencon. Kamu mau apa? Pencon. Kamu tahu tidak menantu perempuan saya siapa? Maaf, tapi siapapun Anda, perintah Bapak Arif sudah jelas. Kecuali musim panas sendiri, sama sekali tidak ada orang yang boleh duduk di kursi ini. Permisi. Saya kenal asisten Budi. Asisten Bapak Arif. Kuma, memberikan kursi pada nenek-nenek yang matanya rabun. Bukan permintaan yang berlebihan kan? Jamalkin buta. Tapi kamu tuli, kursi ini untuk sang seniman, dan tidak untuk yang lain. Cedek, buat masalah lagi, dan kalian semua akan kami keluarkan. Hack. Itu salah kami. Kami minta maaf. Atas gangguan tadi. Ayo kita cari tempat lain saja. Ebio, jangan bikin keributan. Ayo pergi. Ayo kita lihat di sana. Dewi, kamu ngapain di sini? Kalau kalian boleh di sini, kenapa saya tidak boleh? Dewi, ini kursi musim panas. Kamu pikir pantas duduk di sini? Tentu saja pantas. Karena kursi ini milik saya. Kamu pikir kamu ngapain? Lepasin aku. Dewi, jangan kira aku nggak tahu maksudmu yang sebenarnya. Kamu cuma datang karena tahu Lina bakal dikontrak grup Kayu Merah. Oh, coba-coba pakai uangnya buat beli waktu beberapa bulan lagi ya. Denger, jangan sekali-kali mikirin itu. Nggak mungkin. Oh, Dewi. Kamu nyusup lewat pintu kan? Kalau musim panas tahu kamu di sini. Bisa-bisa batal kontrak Lina kita. Saran aku, sebelum ada yang sadar, minggat dari sini. Sekarang. Kamu. Sudah aku bilang, kursi ini punyaku. Aku diundang sebagai tamu ke pameran, yang diadain teman buat aku. Soal Lina dikontrak atau enggak, aku enggak peduli. Dewi, apa kamu sudah gila? Siapa yang ngundang kamu? Oh, ngundang ibu rumah tangga yang nggak pernah kerja, lebih dari 10 tahun, ke pameran bergengsi kayak gini? Buat apa? Buat bersih-bersih? Atau nyebarin kanker kamu? Biar aku jelasin. Pinter-pinter, perci. Sekarang, jangan berani-berani ganggu penandatanganan putri kita. Dewi, sampai sekarang, kamu masih aja mau pura-pura. Kamu itu musim panas ya? Saran aku buat kamu. Pulang aja jadi ibu rumah tangga yang baik. Jagain baik-baik keluarga berempat kita. Dan layani kita dengan baik. Baru mungkin kita pertimbangkan. Biayain operasi kamu. Kalau enggak, kamu bisa nunggu mati aja. Terus gimana kalau aku nggak mau pergi? Mau dia pain? Siapa orang ini? Nggak cuma pakaiannya kayak gitu, dia duduk di kursi cadangan idola aku, musim panas. Kurang ajar banget. Betul? Dari mana dia berani? Minger. Pak Satpam. Itu dia. Dia duduk di kursi musim panas dan nggak mau bangun. Kita udah coba ngomong, tapi dia nggak dengerin. Aku yakin. Dia cuma tukang owner. Kalau musim panas tahu soal ini, kalian yang bakal kena gara-gara lalai. Berdiri. Kamu pikir kamu ngapain? Lepasin aku. Ayo. Bikin keributan di sini? Kamu tahu ini tempat apa? Kalau Bapak Arif tahu, kalian perlakukan musim panas kayak gini. Kalian tahu bakal kena apa? Sudah cukup. Sampai kapan kamu akan terus-terusan seperti orang gila? Kamu terus bilang, kalau kamu itu musim panas. Terus kenapa aku nggak tahu? Kalau ibuku punya bakat segitu hebatnya? Hanya karena kamu nggak tahu. Bukan berarti aku bukan dia. Kalau bukan karena punya kamu, dan membesarkan kamu, hidupku juga bisa jadi luar biasa. Dalam 15 tahun terakhir ini, aku bisa saja menciptakan karya yang lebih bagus dari yang di sini. Udah deh, musim panas yang asli. Walaupun dia berhenti berkarya demi keluarganya, dia nggak pernah berhenti menciptakan.
Lihat itu, itu baru musim panas yang asli. Dia mengekspresikan pandangan hidupnya melalui lukisannya selama lebih dari 10 tahun terakhir. Itu baru seniman sejati. Dan kamu, wanita pahit yang sakit-sakitan. Siapa yang mau percaya kalau kamu bilang bisa melukis? Kedua APA, Aku ketawa karena kalian bodoh banget. Aku selesai melukis ini 3 tahun yang lalu. Lukisan ini disimpan di tabung seni, di belakang rak TV, penuh debu, dan kalian semua nggak pernah sadar. Jangan ngaco. Tabung seni itu cuma berisi karya lama Lina yang udah dibuang. Jadi, kamu nggak tahu lemari pakaianku cuma punya 2 setel baju. Kamu nggak tahu kalau dalam 15 tahun, aku cuma beli 3 pasang sepatu. Kamu nggak tahu apa-apa. kamu bilang kamu musim panas. Oak, kalau gitu coba katakan. Apa isi lukisan ini? Berani nggak taruhan sama aku? Itu kamu. Dan ayahmu. Dan nenekmu. Itu harapan yang dulu pernah kupunyai untukmu. Itu semua yang aku, sebagai seorang wanita, korbankan untuk keluarga ini. Wanita ini udah gila. Ayo kita usir dia aja. Ayah, dia menena, karya musim panas. Ayah, usir wanita ini dari sini. Aku belum pernah semelu ini seumur hidupku. Selanjutnya, mari kita sambut penyelenggara pameran ini, Bapak Arif, untuk memberikan sambutan. Dengar baik-baik, jangan banyak omong, atau kau akan menyesal. Para tamu terhormat, selamat datang di pameran comeback musim panas. Sebagai junior Dewi, saya merasa terhormat untuk menjadi tuan rumah pameran seni ini untuknya. Lukisan di samping saya ini dibuat oleh Dewi dari pengalaman hidup 15 tahun, sebuah karya agung yang tulus dari hati. Nah, hari ini Dewi sebenarnya ada di sini bersama kita. Jadi sekarang, mari kita sambut Dewi untuk menceritakan kepada kita apa yang menginspirasi lukisan ini. Kilyarga. Keluarga yang dulu kupikir bahagia dan sempurna, tapi akhirnya hancur berantakan. Dewi, kau cari mati? Diam, siapa yang izinkan kau bicara? Pergi dari sini. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Apa yang kalian lakukan? Maaf Tuan. Dia sakit jiwa. Dia berani-beraninya mengaku. Dia adalah musim panas. Lihat, ini adalah putri musim panas. Karir yang ditinggalkan musim panas adalah untuk keluarga ini. Cukup Dewi. Sampai kapan kau akan terus begini? Comment Gigikan? Bahkan Bapak Arif pun menganggapmu menjijikan. Kau harus berlutut. Dan minta maaf kepada Bapak Arif dan musim panas. Sekarang juga. Kalian yang harus minta maaf. Seluruh keluargamu. Tidak mungkin. Dia benar-benar musim panas? Yang matanya buta sebelah itu? Bukannya itu dia? Wah, mereka memang buta. Membuang menantu perempuan yang begitu baik. Lalu memutarbalikkan fakta seperti ini. Seluruh keluarga itu membuatku muak. Ini tidak mungkin palsu. Ayah, katakan padaku. Aku sedang bermimpi kan? Dia cuma seorang ibu rumah tangga yang cuma tahu bersih-bersih dan masak. Bagaimana mungkin dia musim panas? Kamu baik-baik saja, cucuku? Dewi, dengan status seperti ini, kenapa tidak kamu katakan dari dulu? Kalau saja kamu bicara lebih cepat, ini pasti tidak akan membuat sifat aslimu terbongkar cepat begini. Agar kamu bisa terus menghisapku, begitu? Jangan katakan dengan kasar begitu. Kita keluarga. Kilyarga? Jadi, saat aku terbaring di sana, di atas tempat tidur rumah sakit yang dingin itu, siapa di antara kalian, keluarga kataku, yang menandatangani formulir persetujuan operasiku, dan siapa di antara kalian yang menyembang bahkan serisimpan untuk menyelamatkan nyawaku? Dewi, aku meremehkanmu.
Kalian semua sangat bodoh. Kalian sudah bersamanya begitu lama. Dan bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Siapa sangka wanita bodoh itu begitu berbakat? Ebio. Dewi, Lehate. Kamu sudah menyampaikan maksudmu. Sekarang, hanya butuh satu kata darimu, dan masa depan putri kami akan terjamin. Kamu tahu, putri kami sangat berbakat. Banchala dia. Ok. Ibu, kenapa ibu tega meninggalkanku? Kenapa ibu tega meninggalkan putri ibu sendiri? Betul, Dewi. Apapun yang terjadi, dia tetap darah dagingmu sendiri. Sekarang kau memanggilku ibu? Aku membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Saat kau butuh sesuatu, tiba-tiba aku jadi ibumu. Saat kau tidak butuh, aku cuma ibu rumah tangga yang menyebalkan. Hanya untuk dihina oleh kalian semua. Musim panas, selama 15 tahun ini, hidup seperti apa yang telah dia jalani, ini tidak adil baginya. Betul sekali. Keluarga ini, sarang serigala yang sesungguhnya. Semuanya, coba nilai. Ini adalah menantu perempuanku. Dia meninggalkan putrinya sendiri dan membiarkannya berjuang sendirian. Bahkan tidak mau mengakui suaminya sendiri. Sekarang dia jadi seniman besar. Kami tidak sanggup melawannya. Selama lebih dari 10 tahun, kami tidak berani mengucapkan sepatah kata kasar pun padanya. Kami bahkan tidak bisa terus hidup. Kamu perlu memahami ini, selama 15 tahun. Kalau Dewi tidak menikah masuk ke keluarga Li Mu, kalau bukan karena anak ini, masa keemasan seninya pasti akan cerah dan gemilang. Tapi kalian biarkan mutiara ini tertutup debu. Lihat tangannya. Tangan ini seharusnya memegang kuas lukis. Tapi sekarang, bahkan lebih kasar daripada tangan wanita tua sepertimu. Beraninya kalian malah menyalahkannya. Tapi bagaimana dengan kontrakku? Dia tidak bisa hanya berdiri dan melihatku mati. Berdiri dan melihatmu mati? Saat aku terkena kanker, saat aku sekarat di rumah sakit, apakah ada satupun dari kalian yang mencoba menyelamatkanku? Dewi, aku cuma mau tanya satu hal. Mereka ini harus diapain? Terserah kamu. Hendra, aku menikah denganmu selama 15 tahun. Aku merawatmu. Dan ibumu. Tapi setelah kamu tahu, aku kena kanker, kamu dengan licik berkomplot melawanku. Mencoba memaksaku menandatangani polis asuransi jiwa yang besar. Bahkan kornea mataku pun kamu mau. Mulai hari ini, aku putus semua hubungan denganmu dan keluarga Li. Dan kamu, Lina. Kamu panggil perempuan lain itu ibumu, dan berkomplot dengan mereka, berharap aku mati. Tidak. Bukan begitu. Biar aku jelaskan. Ya. Dia benar. Jangan pernah bilang aku ibumu. Aku tidak pantas. Dia yang buat semua masalah ini. Kamu yang tidak pantas. Ya, dia. Dia yang suruh kami. Kami tidak ada hubungannya. Sebagai tutor seni yang berafiliasi dengan grup Kayu Merah, dari studio Seni Melati, izin mengajarmu dicabut. Orang seperti tidak pantas mengajar siapapun. Mulai sekarang, kamu, Melati Meng, sudah tamat di industri ini. Aku blacklist kamu. Dewi, sudah cukup? Akulah. Ya, dia yang suruh kami. Kami tidak ada hubungannya. Sebagai guru seni yang berafiliasi dengan grup Kayu Merah, dari studio Seni Melati, izin mengajarmu dicabut. Tunggu. Tapi kamu tidak bisa sentuh aku. Siapapun bisa bicara besar. Kamu, Melati Meng, sudah tamat di industri ini. Aku blacklist Camus. Dewi, kamu puas? Aku sangat lelah. Grup Kayu Merahmu memang kuat. Tapi kamu tidak bisa sentuh aku. Siapapun bisa bicara besar. Mengapa mereka harus dengar kamu? Mengapa? Karena aku adalah murid Maestro Surya. Karena aku adalah murid Maestro Surya. Karena aku adalah murid Maestro Surya. Anak perempuan itu, murid Maestro Surya? Tidak mungkin. Maestro Surya adalah maestro yang tak terbantahkan. Kenapa dia mau menerimanya? Lihat ini. Ini stempel eksklusif Maestro Surya. Sekarang kamu tahu siapa yang punya koneksi sebenarnya. Dewi, berhenti berpura-pura.
Kamu kino stempel eksklusif. Maestro Surya. Tapi, untuk sampah tak berguna sepertimu. Tentu saja belum. Yah, hari ini hari keberuntunganmu. Itu asli. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kamu bisa tetap menjilat sampah tak berguna itu, Dewi. Atau ikut denganku. Cameron Seni Aini. Oleh grup Kayu Merah. Dan seniman kontemporer dengan nilai komersial tertinggi. Nona Dewi juga dikenal sebagai musim panas. Disajikan bersama. Diproyeksikan akan membawa ratusan juta manfaat ekonomi bagi kota. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Layak menjadi putriku, Putri Surya. Kami merindukanmu, Nona Dewi. Ya, aku merasa sangat bersalah pada Dewi dan ibunya. Dulu, aku mengejar karir. Jadi aku meninggalkan mereka di rumah. Aku bahkan tidak melihat ibunya untuk terakhir kalinya, sebelum dia meninggal. Sejak itulah Dewi mulai membenciku. Dia menolak memanggilku ayah. Jadi meskipun aku sukses nantinya, aku tidak pernah mendapat kesempatan lagi untuk menunjukkan kasih sayang pada putriku sendiri. Tuan, Nona Melati datang menemui Anda. Mungkin kali ini bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan Anda dengan putri Anda. Titik balik yang sesungguhnya. Melati. Pengkhianat yang kukeluarkan dari sekolahku itu. Surya pergi. Tapi kali ini, dia membawa sirang murid muda. Dan nama murid itu adalah Lina. Dia adalah putri Nona Dewi. Benarkah itu? Kukuku datang menemuiku? Jangan cuma berdiri di sana. Bawa dia masuk. Sekolah Naga, murid generasi ke-17. Lina, maju, hidangkan teh untuk guru. Berlutut. Hello, Guru. Guru, teh Anda. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Anak baik. Segel ini. Kupercayakan ini padamu. Mulai hari ini, kamu sekarang adalah murid terakhirku. Terima kasih, Gur. Ya, kamu. Kamu akhirnya melakukan sesuatu yang sebenarnya kusukai. Tolong Guru, jangan keluarkan aku. Biarkan aku tinggal. Aku sudah melalui banyak hal di luar sana. Guru, dia tahu dia berbuat salah. Biarkan saja dia kembali. Benar, Guru. Dia menemukan Lina untuk sekolah naga kita. Bakat yang nyata. Membuktikan dia masih peduli tentang sekolah naga. Dan untuk Dewi, mempercayakan putrinya sendiri, magang padanya. Dia pasti sangat percaya padanya. Baiklah. Jika kamu tidak membuat masalah, kamu bisa kembali bersama mereka. Tuan. Sudah waktunya minum obat Anda. Kalian anak-anak mengobrol saja. Aku akan kembali. Selamat tinggal, Guru. Melody, aku mendengar apa yang kamu katakan tadi. Siapa itu? Di dunia seni, mengganggu murid sekolah naga. Mereka ingin mati atau apa? Siapa yang buta itu? Meskipun kamu keluar, kamu masih salah satu dari kami. Itu penghinaan bagi kita semua. Baiklah, biarkan Melati bicara. Siapa lagi kalau bukan dia? Itu musim panas yang sedang naik daun. Dia bekerja sama dengan grup Kayu Merah. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan sekolah utama kita. APA, keterlaluan. Bagaimana mungkin seorang seniman komersial begitu sombong? Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tunggu dulu. Gaya orang ini. Ada sedikit sentuhan gaya sekolah naga kita.
Dia ternyata menggunakan gaya sekolah naga kita. Dia jelas-jelas mencuri teknik kita. Ini Sanggamengina. TAPI. Pengaruh grup kayu merah sangat besar. Mereka sedang mendominasi dunia seni saat ini. Aku masih takut. Cekat APA. Mereka cuma pendatang baru. Perusahaan yang baru merintis. Berani-beraninya menantang sekolah naga kita? Ayo kita cari musim panas. Dan grup kayu merah itu. Dan selesaikan ini. Ayo pergi. Kita akan minta penjelasan. Tidak profesional. Selanjutnya, Nona Dewi. Bapak Arif. Tolong, beri kami kesempatan. Musim panas. Ini proyek yang bahkan sekolah naga sedang berebut. Anda bisa tenang. Pergilah pada kami. Musim panas. Sekolah naga? Lalu apa? Sudah kubilang tidak, dan itu final. Siapa yang begitu sombong ini? Berani meremehkan sekolah naga kita? Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya dia meremehkan sekolah naga? Melody. Apa ini? Jadi kamu musim panas. Kenapa murid ayah ada di sini? Ini tentang aku? Kamu cuma seniman komersial tak terkenal. Berani-beraninya kamu menindas murid sekolah naga. Kamu dan dia minta maaf ke Melati sekarang. kamu gagal mendisiplinkan muridmu sendiri. Kenapa kami harus minta maaf? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu menantang sekolah naga. Senior, buang-buang waktu saja ngomong sama orang kecil begini. Kalau tidak minta maaf, perusahaan grup kayu merahmu bisa lupakan bertahan di dunia seni. Maksudnya APA? Mengkingka, grup kayu merah menyinggung sekolah naga, mereka menyinggung raja di dunia seni. Kurasa grup kayu merah sudah tamat di dunia seni. Ayo pergi. Ini maksud Maestro Surya? Atau cuma maksudmu sendiri? Tentu saja ini perintah guru kami. Sebaiknya kamu berhenti sekarang juga. Kamu harus berpikir matang-matang. Kalau terus bekerja sama dengan Dewi, kamu akan melawan seluruh sekolah naga. Kuma kamu? Kamu pikir bisa blacklist aku atas nama sekolah naga? Saya murid Maestro Surya. Tentu saja saya layak mendapatkannya. Tidak seperti kamu. Kamu pikir dengan nempel ke pendukung kelas teri? Kamu pikir bisa jadi putri dalam semalam? Begitukah? Kalau kamu suka banget ngambil baju bekasku, bukannya itu bikin kamu lebih rendah dari sok-sokan? Kamu cuma bisa mulut doang. Lina biasa-biasa saja di bawah perawatanmu. Tapi di tanganku, sampah bisa jadi emas. Aku akan menjadikannya bintang baru di dunia seni. Itulah badannya. Sampah jadi harta? Aku tunggu-tunggu aksi balasan yang akan kamu dapat setelah menjadikannya bintang. Mulut musim panas yang tajam. Mirip sekali dengan sang maestro. Melody. Ini bukan wilayah kita. Simpan untuk nanti. Dewi, aku tak punya waktu tukar-tukar sindiran denganmu. Aku datang ke sini hari ini untuk memberi ultimatum terakhir. Ulang tahun ke-60 Maestro saya sudah dekat. Kamu dan Arif harus membawa hadiah. Dan minta maaf secara langsung. Atau sekolah naga akan memblacklist kamu. Ayo pergi. Dewi, sepertinya kita harus pergi ke pesta ulang tahun Maestro Surya. Bapak Arif, apa yang harus kita bawa sebagai hadiah untuk pesta Maestro Surya? Siapkan layar giok 100 meter dan mutiara noctilucent dari koleksiku. Aku perlu bertemu langsung dengan Maestro Surya dan membersihkan kesalahpahaman ini. Baik. Tidak perlu. Dewi, kamu pikir ada yang salah dengan rencana ini? Kehadiranku adalah hadiah terbaik untuknya. Tapi, Dewi, dia adalah Maestro Surya. Dia adalah legenda hidup di dunia seni internasional. Jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan grup kayu merah terkena imbas karena aku. Halo. Halo, Nona Dewi. Kami dari Rumah Sakit Kanker Safiu mengenai deposit $1,500 yang Anda tinggalkan di rekening rumah sakit Anda.
keluarga Anda bersikeras untuk memulangkan Anda dan ingin deposit ini dikembalikan. Apakah Anda akan mempertahankan tempat tidurnya? Sama seperti mereka. Mereka benar-benar ingin memeras, sampai tetes terakhir nilai yang kumiliki. Aku tidak pergi. Aku segera ke sana. Sudah kubilang tadi, Ada APA, kami tidak akan mengobatinya lagi. Kembalikan uang kami. Aduh Bu. Ini bukan main-main. Dan Anda tidak bisa begitu saja menghentikan pengobatannya seperti itu. Pasien sendiri sudah menyatakan dengan jelas. Dia ingin melanjutkan pengobatan. Anda tidak berhak memulangkannya. Tunggu, sister. Saya rasa Anda tidak memahami situasinya. Istri saya itu susah matinya. Dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Kamu dengar itu? Dia kuat. Dia tidak akan mati. Kami ingin uang kami kembali. Semakin cepat dia mati, semakin cepat dia beristirahat. Apa gunanya menunda-nunda seperti ini? Jadi kalian benar-benar tidak sabar. Menunggu aku mati, ya? Dewey, lepaskan kamar ini. Tempat tidurnya terlalu mahal. Uang itu seharusnya untuk dana kuliah luar negeri cucuku. Tidak bisakah kamu menangkap maksudnya? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Bahkan sekarang, kalian masih berpura-pura. Dewey. Biar kujelaskan padamu. QQQ. Sekarang adalah murid terakhir Maestro Surya. Dia ditakdirkan menjadi maestro di dunia seni. Kamu paham? Ibu maksudku. Kamu hanya seorang seniman komersial kelas 2. Kamu tidak pantas menjadi ibuku. Kizarankin. Kamu pulang dengan diam-diam, dan jadi pembantuku. Jika kamu melayaniku dengan baik, mungkin, aku akan membicarakanmu dengan baik pada guruku. Jika aku mau, membiarkanmu menikmati kemuliaanku. Ya, akui saja kamu salah. Sayang, kasahanalaja. Kalau tidak, Arif yang baru kamu dapatkan itu mungkin berhenti mendukungmu. Kamu akan terlalu berantakan, sampai tidak bisa menangis dengan benar. Hahaha. Kalian tidak bisa dipercaya. Ayo pergi, kita ganti kamar. Biarkan aku berkemas. Hei. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Apa yang kamu lakukan? Dewey. Jika aku tidak salah di sini, kita masih menikah, bukan? Kita masih menikah, bukan? Katanya lukisan itu laku 6 juta dolar. Itu harta bersama kita sebagai suami istri. Aku minta bagian. Jangan-jangan kamu mau simpan sendiri semua? Dasar kamu sayang. Bayar. Masih mau uang? Mimpi kali. Saren. Dewey, jangan sok pinter. Kalian masih punya hati nurani? Bisa-bisanya mengganggu pasien seperti ini? Kamu baik-baik saja? Bapak Arif, ini urusan keluarga. Tidak ada hubungannya dengan orang luar, seperti kamu. Orang luar seperti aku saja tidak tega melihatnya. Bagaimana bisa kalian para monster, yang tega memakan orang hidup-hidup, berani berdiri di depan Dewi? Bapak Arif, kamu sendiri punya masalah. Lebih baik kamu pikirkan cara minta maaf kepada guruku di pesta ulang tahunnya. Jangan buang-buang waktu. Camus. Karena kalian semua sangat ingin melihatku dipermalukan di pesta ulang tahun Maestro Surya, akan kukabulkan keinginan kalian. Nanti kalau dia yang datang mencarimu, kalian akan menyesal. Menyesal? Dewey, kamu memang baru akan menyerah kalau sudah terdesak, ya? Aku adalah murid terakhir Maestro Surya. Kamu cuma seniman komersial. Apa kamu pikir guru akan membelamu? Siapa kamu ini? Putrinya? Kamu sudah parah. Tidak bisa ditolong lagi. Ayo kita pergi. Dewey, kalau kamu berani keluar dari rumah ini hari ini, tidak akan ada yang menandatangani formulir persetujuan operasimu. Kalau kamu berani keluar dari ruangan ini hari ini, tidak akan ada yang mau menandatangani persetujuan operasimu. Dewi, meski sekarang kamu punya uang, tanpa persetujuan kami sebagai keluargamu, rumah sakit mana yang berani mengoperasimu? Kamu bisa mati di meja operasi. Apa aku, Dewi, dilahirkan dari batu atau APA? Apa aku tidak punya saudara lain? Omong kosong. Kamu dari keluarga orang tua tunggal. Ibumu meninggal karena sakit. Waktu kamu masih kecil. Saudara lain apalagi yang bisa kamu punya? Kamu, satu-satunya yang kuat darimu cuma mulutmu. Aku masih punya ayah. Aimil, Dewi, aku tidak pernah menyangka. Kamu baru saja menjerat si bodoh, Arif.
Sekarang sudah cari om-om kaya lagi. Kamu memang jago main. Beijing Gan. Kamu. Aku tantang kamu sentuh dia lagi. Aku dan grup kayu merah akan menuntaskan ini sampai tuntas. Wah wah. Pazangan yang seresai sekali. Kamu tunggu saja. Hari ini aku lepaskan kamu dulu. Memangnya kalau punya banyak om-om kaya terus? Masa iya mereka lebih hebat? Dari sekolah naga? Kamu lihat saja dengan iri. Saat aku menjadi seniman besar. Ayo pergi. Tunggu saja. Dewi, kamu baik-baik saja? Mereka keterlaluan sekali. Sambang itu undang bencana. Seperti langit mendung undang hujan. Lambat laun, mereka akan membayar harga yang setimpal atas perbuatan mereka. Bapak Arif. Maestro Surya telah resmi menerima Lina sebagai murid terakhirnya. Aku selalu mengira Melati cuma numpang nama orang lain. Aku tak pernah menyangka ayah benar-benar akan menerima Lina sebagai murid terakhirnya. Dengan bakat Lina, ayahku biasanya tak akan mempertimbangkannya. Sepertinya dia melakukannya untuk membantuku. Tidak masalah. Kalau aku mau, bukan hanya Lina yang tak akan jadi murid terakhirnya, bahkan Melati akan diusir kembali ke tempat asalnya. Terji, bawakan hadiah yang kusiapkan tadi. Untuk Maestro Surya. Ya. Orang itu tampaknya baik. Dulu saat Dewi menikah, aku tak sempat hadir. Sayang sekali. Maestro Surya. Ayah bisa pulang dulu. Aku dan Nona Melati. Masih ada 2 jam dengan guru. Baiklah. Ha. Hurry Demi hurry. Kenapa kau begitu lisu? Guru tak tahu betapa buruknya grup kayu merah. 2 tahun terakhir ini menjalankan studio sendiri. Aturan mereka benar-benar keji. Banyak seniman muda berbakat seperti Lina yang bakatnya dihancurkan. Begitu ya? Ya, Guru. Guru, orang dari grup kayu merah ada di sini. Katanya mereka membawa hadiah untuk Guru. Aku tak akan menemui mereka. Dan mulai hari ini, atas namaku, aku memasukkan grup kayu merah ke daftar hitam permanenku. Wah, Guru, teknik kuasnya luar biasa. Guru, Siapa yang melukis ini? Luar biasa. Pelangi menyatu dengan sempurna. Ini adalah kuas bulu naga. Masih kurang sedikit kelembutannya. Lukisan ini dibuat dengan kuas bulu phoenix pasangannya, 10 warna dengan 1 sapuan, untuk melukis pelangi yang begitu memukau. 10 warna dengan 1 sapuan? Guru, kalau begitu, tunjukkan pada kami kuas bulu phoenix itu. Biarkan kami murid-murid melihatnya sendiri. Ya, Guru. Tunjukkan pada kami. Yang satunya, sudah lama saya berikan pada putriku. Lukisan ini adalah karyanya. Guru, Saya ingat putri guru adalah lulusan terbaik dari Universitas Northwood. saya tidak tahu dia juga pelukis yang sangat berbakat. Benar-benar penerus yang layak untuk warisan guru. Memang, saya ingin sekali bertemu dengan putri guru. Pasti dia sendiri juga sirang ali. Sayangnya dia tidak menggunakannya lagi untuk melukis. Kuas bulu phoenix. Rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ah. Ada apa dengan anak itu? Dia terburu-buru sekali. Ayah, Di mana kuas yang ada di bawah tempat tidur ibu? Ha! Nenek, apakah nenek melihat kuas lukis itu? kuas APA. Itu kuas yang selalu dipegang-pegang oleh Dewi. Oh. Hei, yang ini.
Dewi ini hoki banget ya. Dia dapat kuas putri Maestro Surya? Dewi, aku ingat dia lulusan Universitas Seaview. Jadi mereka dulu teman sekampus. Nah, itu dia. Pasti Nona Dewi lagi konflik sama gurunya. Makanya kuas bulu Phoenix ini dia buang. Terus dikasih ke Dewi. Kalau kuas ini aku ambil. Lalu aku kasih ke Maestro sebagai kado ulang tahun. Pasti dia bakal memanjakan Lina kita. Keluarga Bapak Ibu sudah datang. Tuan khusus minta Bapak Ibu duduk di meja utama. Wah, aku bisa dapat perlakuan kayak gini? Ah, Ayah, Ayah, kita bisa di sini juga karena Nona Melati. Kalau enggak, mana mungkin kita diundang ke pesta ulang tahun semewah ini. Silakan lewat sini. Nona Dewi dan keluarga menantunya sudah pada duduk semua? sesuai perintah Tuan. Mereka di barisan depan. Selamat datang, teman-teman dan rekan-rekan. Di pesta ulang tahun saya, silakan bercengkerama dan menikmati acaranya. Hahaha, untuk Maestro Surya, semoga panjang umur dan kebahagiaan yang tak terhingga. Suami dan anaknya ada di sini. Jadi, Dewi di mana? Mungkin di kamar kecil. Kalau begitu, kita tunggu. Tuan, semoga panjang umur dan sehat selalu. Saya membawa sejumlah kertas syu kuno yang dibuat khusus sebagai hadiah khusus untuk Tuan. Wah, jadi ini kertas syu kuno yang legendaris itu. Katanya terbuat dari kulit pohon nanmu tertentu. Proses pembuatannya sangat rumit. Hari ini saya benar-benar takjub. Lumayan juga. Guru, ini sesuatu yang khusus saya buat untuk guru. Tinta 7 warna. Tinta ini telah melalui lebih dari 30 siklus penggasapan dan pemenggangan. Mengering seperti pernis di atas kertas. Dan warnanya tahan lama. Saya hanya pernah melihat tinta hitam tradisional. Tinta berwarna seperti ini baru pertama kali saya lihat. Harta yang langka sekali. Haha. Kamu benar-benar memikirkan hadiah ini, muridku. Saya, muridmu Lina, datang untuk memberikan hadiah. Enak, apa yang kamu bawa untuk gurumu hari ini? Guru, hari ini saya Punya hadiah yang sangat spesial untuk guru. Apa benda ini? Ini cuma kuas kaligrafi. Apa istimewanya itu? Ya. Ini bulu ekor Phoenix. Lihat, itu dia. Dia yang menyuruhmu bawa ini, kan? Ingat waktu kamu memperlihatkan lukisan putrimu, dan kamu secara khusus menyebutkan kuas bulu Phoenix ini. Kamu pasti sangat merindukannya. Ternyata, aku sebenarnya punya kuas ini di rumah. Aku tahu kamu akan menyukainya. Jadi aku langsung membawanya untukmu. Tuan, tenang saja. Di lubuk hati, Nona Dewi masih menyimpanmu di hatinya. Aku sangat lega. Sangat lega. Kupikir dia tidak akan datang. Karena kamu sudah di sini, kamu simpan saja. terima kasih Guru. Tuan, bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Minum obatmu. Ketika Nona Dewi tiba di sini, baru Tuan bisa mengambil alih. Baiklah, baiklah. Sudah lama aku tidak kembali ke sini. Dewi, datang ke sini dengan tangan kosong. Rasanya tidak enak, kan? Kamu membawaku langsung ke Surya, dan kamu bilang itu tangan kosong? Nah, lihat siapa yang memutuskan untuk muncul. Kupikir dia tidak punya nyali untuk muncul. Dewi, kamu benar-benar kurang ajar. Kamu berani benar-benar muncul. Memangnya kenapa kalau aku datang? Lihat siapa yang bicara. Berdandan kayak gitu? Nggak bagus dilihat. Kamu tahu apa? Di kalangan kami, yang penting itu kelas dan keanggunan. Beda sama orang-orang tertentu. Berpakaian seperti penjamas. Bikin bata aja. Ngomong-ngomong soal tamu kehormatan hari ini. Orang seperti kamu nggak pantas ketemu guruku.
Kamu harus, di depan semua orang, sungkem ke ada kelasku, dan akui kalau kamu salah. Siapa itu? Kayaknya, murid-murid Maestro Surya, nggak terlalu suka sama dia. ITU. Itu musim panas, yang lukisannya dijual dengan harga tertinggi, si seniman komersial. Tentu saja, seniman sejati, nggak akan peduli, sama orang cari untung kayak dia. Wawa, aku meremehkanmu. Kukira musim panas yang hebat itu terlalu angkuh dan mulia, untuk merendahkan diri demi uang. Apa ini? Datang merangkak dengan lututmu, untuk minta maaf? Siapa bilang minta maaf? Kamu mau apa sih? Kalau bukan mau minta maaf, lalu kamu kesini buat apa? Cari masalah? Aku kesini hari ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Maestro Surya. Kamu ngapain? Taruh itu, tidakkah kamu tahu Dewi? Begadang berhari-hari melukis ini? Biar aku yang menilai. Sampah macam apa yang bisa kamu lukis? Kamu berani sekali menyamar sebagai Nona Dewi, Tidakah kamu tahu? Putri Sang Maestro. juga hadir di pesta ulang tahun hari ini? Kaya lukisanmu. Ternyata ada sedikit sentuhan sekolah naga kami. Kamu terlalu berlebihan. Kamu benar-benar tahu gaya sekolah naga? Aku tahu teknik sekolah naga. Apakah itu benar-benar mengejutkan? Semua orang tahu. Teknik sekolah naga tidak pernah diajarkan ke orang luar. Bagaimana seorang amatir otodidak sepertimu bisa mempelajarinya? Katakan pada kami. Apakah kamu mencuri tekniknya? Aku, Dewi, selalu melukis dengan integritas. Alasan aku tidak melukis seperti ini sebelumnya adalah karena aku fokus pada teknik modern. Tapi bukan berarti aku tidak tahu metode klasik. Dewi, berhentilah bersikap keras kepala. Kamu cuma ibu rumah tangga. Kami membiarkannya dulu. Ketika kamu membodohi semua orang dengan trik curangmu. Hari apa ini? Ini ulang tahun ke-60 Maestro Surya. Acara yang penuh sukacita. Kamu masih punya nyali tak tahu malu. Di depan semua orang ini. Untuk pamer teknik yang kamu curi. Agar dilihat semua orang. Memalukan sekali. Sejak kapan orang sepertimu boleh mengkritiku? Aku malas berdebat denganmu. Sudah kubilang, aku kesini untuk memberi ucapan selamat ulang tahun. Aku ingin bertemu Maestro Surya. Kamu benar-benar wanita tak tahu malu. Hari ini, kau datang untuk merusak acara besar seperti ini. Bagaimanapun juga, hari ini, di depan semua orang, kau harus berlutut di depan sekolah naga kami, bersujud dan mengakui kesalahanmu. Minta maaf. Pencuri sepertimu adalah aib bagi profesi kami. Permintaan maaf saja tidak cukup. Kamu harus berhenti melukis. Berhenti melukis. Berhenti melukis. Semuanya, tolong jangan salah paham. Camille benar-benar que signe un truc berdamé. Berdamai. Lihat dia, tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Pertama, dia mencuri teknik, lalu menyamar sebagai Nona Dewi. Dia bilang ingin berdamai. Tapi siapa yang percaya? Kakak, suruh Maestro Surya keluar untuk menemuiku. Beritahu dia, Dewi ada di sini. Dewi. Kamu tidak tahu dia masih sakit? Tentu saja aku tahu. Sayangnya dia belum cukup sakit. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan ada di sini. Memalukan diri sendiri. Aku menyiramnya. Hanya untuk menyadarkannya kembali. Itu milikku, kembalikan. Milikmu? Apapun yang ada di tanganku adalah milikku. Lina, tidak semua putri, sekejam Dreamer, ayahku yang memberikannya padaku. Lakukan apapun yang kamu mau padaku, tapi jangan sentuh itu. Dewi, masih berakting? Aku tahu. Kuas lukis ini hanya pemberian dari putri guruku. Semua orang tahu, guru dan putrinya tidak akur. Dia takkan pernah memberikannya kuas ITU. Hanya kamu yang percaya. Banyak sekali kelemahannya. Masih berpura-pura? Masih mencoba menjilat guru? Tidak tahu malu. Lukisanku. Semua lukisanku rusak. Dewi. Tenang. Kamu akan melukai dirimu sendiri. Dewi.
Jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Anti-camp. Kamu keterlaluan. Kamu hanya memanfaatkan fakta bahwa aku tahu teknik sekolah naga untuk menjatuhkanku, kan? Biar ku jelaskan. Aku adalah putri Maestro Surya. Dewi, masih berani kau mengoceh begitu? Sekolah naga kami tidak akan pernah menerima harta sepertimu. Dewi, kau mencuri rahasia guru kami dan mengaku sebagai putrinya. Itu membuat kejahatanmu semakin parah. Tak termaafkan. Apa yang kalian lakukan? Menurutmu? Sekolah naga berjalan dengan aturannya sendiri. Kau mengaku sebagai putri guru. Coba tebak. Kalo Adamazala, Adapiaku. Jangan ganggu Dewi. Le Pascan Aku. Dewi, apakah perapian sudah siap? Sudah. Apa yang kalian lakukan? Aturan sekolah naga. Mencuri teknik rahasia sekolah kami. Dihukum dengan melumpuhkan tanganmu. Biarkan semua yang hadir di sini menjadi saksi. Hari ini, si pencuri Dewi berkarakter buruk dan menolak untuk bertobat. Sekolah naga akan membiarkan Catalan. Apa yang kalian lakukan itu ilegal. Hentikan. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Tan. Ayah mau lihat siapa yang berani mengganggu putriku. Dewi, maaf aku terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Beraninya kau mengganggu Putri Surya. Kau carry, Maddie. Dewi, kau baik-baik saja? Guru, maafkan aku. Aku buta sampai tak mengenalimu. Ampun. Tuan, kami minta maaf. Semua salah dia. Wanita itu. Dia yang menipu kami. Tolong lihat kenyataannya, Tuan. Benar, semua gara-gara dia. Beraninya kau menyalahkanku. Kau cuma iri pada Dewi, yang sukses di dua dunia, sampai mencuri perhatianmu. Makanya kau tuduh aku. Tuan, aku tak tahu. Dia putrimu. Aku tak tahu. Ini salah paham. Sudah. Ku bilang sudah. Kakap. Mentalitas saling sikut kalian itu. Sudah cukup. Dewi. Saya telah mengecewakanmu. Katakan saja. Mereka akan kau hadapi. Saya tak akan keberatan sedikit pun. Kalian semua. Percaya rumor. Tak bisa bedakan benar salah. Bantah yang jahat. Dan abaikan fakta. Kalian sama sekali tidak seperti murid sekolah naga. Nona Dewi, saya tahu saya salah. Saya buta akan kebenaran. Saya akan terima hukuman. Nona Dewi, saya benar-benar tak tahu siapa Anda. Kalau saya tahu, Anda adalah putri guru, saya takkan berani menghina Anda. Tolong, kasihanilah saya, lepaskan saya. Jadi sekarang kalian tahu salah? Terlambat. Mengingat pengabdianmu bertahun-tahun pada ayahku, aku tak akan keluarkan kalian dari sekolah. Tapi mulai sekarang, lebih baik kalian bertingkahlah baik. Jangan pernah lagi gunakan nama sekolah naga untuk pamer kekuasaan. Aku tak ingin lihat wajah mereka lagi. Pengual, bawa mereka pergi. Terima kasih, Nona Dewi. Dan kau, Guru. Guru. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana aku memperlakukanmu? Bagaimana aku memperlakukan sekolah naga? Semua orang telah melihatnya. Saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya sekali ini.
Maafkan saya. Kau murid pengkhianat yang terkutuk. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu memang tidak mampu. Kalau aku datang lebih lambat hari ini, putriku tangannya sudah pasti dirusak oleh ular berbisa sepertimu, hingga membuatnya tidak mampu melukis lagi selamanya. Kalau kau pikir aku akan memaafkanmu, jangan harap. Melody. Kamu menghancurkan keluargaku. Kamu merusak reputasiku. Kamu sudah melakukan segala kejahatan yang terbayangkan. Apa lagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Aku minta maaf. Aku minta maaf, Guru. Aku minta maaf, Nona Dewi. Aku sudah bersalah kepada kalian semua. Ini semua salahku. Ini sepenuhnya salahku. Aku ingat dia. Dulu dia dikeluarkan dari sekolah oleh Maestro Surya. Itu dia menjual teknik sekolah naga ke Sengen. Sekarang dia memutarbalikkan fakta, diliputi kecemburuan, berusaha menjebak putri Maestro Surya. Berani sekali kau muncul di sini. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Pergi dari sini. Berada dekat orang sepertimu membuatku muak. Kepala pelayan. Murid pengkhianat ini, apa yang dia lakukan pada putriku? Balas dia 10 kali lipat. Baik Tuan. Para penjaga, bawa dia pergi. Dewi, aku belum kalah. Aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Ah. Tidak. Ini tidak mungkin. Dia. Bagaimana mungkin dia adalah Putri Surya? Pasti ada kesalahan. Kesalahan. Kesalahan, ini kesalahan. Kenapa kalian cuma berdiri di sana? Pergi temui ibumu dan kakekmu. Berhenti. Jangan mendekat. Kau membuatku jijik. Dewi, bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingmu sendiri. Tidak bisakah kau melupakannya saja? Ayah. Jangan. Hanya di atas mayatku. Aku akan memaafkan siapapun dari keluarga Li. Dewi, Lina adalah anak yang kau kandung selama 10 bulan. Darah dagingmu sendiri. Bagaimana bisa kau tega membiarkannya tumbuh tanpa seorang ibu? Emaknya yang kayak gimana sih? Kok tega-teganya ya? Kakap. Jangan sermahi orang lain tentang kebaikan sebelum kau merasakan posisi mereka. Lina, kau menganggap pencuri sebagai ibumu. Dan padaku, yang melahirkan dan membesarkanmu, ibu kandungmu ini, kau sama sekali tidak tahu terima kasih. Kau tahu siapa yang memberimu segalanya selama bertahun-tahun ini? Itu aku. Lina, aku menerimamu sebagai muridku. Hanya karena menghormati putriku. Tapi jika kau benar-benar menyesal, berlututlah dan minta maaf pada ibumu. Maka aku, kakekmu, mungkin masih mau mempertimbangkan untuk mengajarimu. Untuk tinggal, atau pergi. Pilihan ada di tanganmu. Ayah, memilih apa lagi? Begini maksudnya. Sebelumnya, aku dan putriku, kami punya sedikit, masalah dengan Dewi. Soal komunikasi. Kami kurang berkomunikasi dengan baik. Jadi, itu menyebabkan beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah. Sekarang kami sudah mengerti semuanya. Kami janji mulai sekarang, kami akan mendengarkanmu. Sayang, kalau kau bilang timur, kami tidak akan ke barat. Dewi. Ayo, mulai sekarang, kita hidup baik-baik bersama, ya? Lina. Berlutut dan minta maaf pada ibumu. Ibu. Aku salah. Hendra, Aku salah. kau sudah pernah main tipu-tipu ini sebelumnya. Apa yang membuatmu pikir, aku, Dewi, masih akan menunggumu di sini? Kalian mau berkomplot dan menghinaku. Dan aku cuma harus ikut-ikutan. Dan membiarkan kalian mengerjai aku? Kalian mau berbaikan. Dan aku harus menunggu dengan antusias. Sampai kalian datang merengek, minta maaf? Maestro Surya. Jean Gantertipiolet. Kemunafikan ayah anak ini. Bertahun-tahun. Hal-hal yang ayah dan anak ini lakukan pada Dewi. Saint-Gusson Gaïna. Coba lihat tangan Dewi. Dan kau akan mengerti semuanya. Putriku.
Kau sudah menderita. Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Kau pikir orang tua ini mudah ditindas? Tunggu, ayah. Biarkan aku jelaskan, kumohon. Kamu melihatnya sendiri. Dewi mengidap kanker. Tapi keluarga Hendra tidak hanya menolak membayar pengobatannya Mereka malah memaksanya. untuk menghentikan pengobatan. Mereka bahkan menolak menandatangani formulir persetujuan operasi. Keluarga Hendra sudah keterlaluan. Penjaga, usir ayah anak yang beracun ini dari pandanganku. Tidak, bukan itu yang terjadi. Kamu tidak bisa begitu saja membuangku. Aku adalah murid terakhirmu. Aku akan menjadi superstar seni. Dengan kemampuan amatiranmu, kalau bukan karena putriku, kau takkan pernah masuk ke sekolah naga sebagai murid terakhirku. Kamu benar-benar mengada-ada. Aku tidak punya cucu yang tega seperti kamu. Killiar. Ibu. Kumohon. Kamu harus membantuku. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Hendra, tanda tangani surat-surat ini. Dan aku akan melepasmu. Sayang, lepaskan. Sayang. Ada apa sayang? Jangan biarku takut seperti ini. Ayo kita bawa kamu ke rumah sakit. Dewey Sheng. Putrimu baru saja pingsan, dan kamu cuma berdiri di sana? Apakah kamu tidak punya hati? Dewi. Lina, dia terlihat sangat buruk. Apa kamu yakin? Bawa aku ke rumah sakit. Demi diriku sendiri. Anak ini menderita penyakit jantung bawaan. Butuh operasi transplantasi jantung. Tunggu, orang tua anak ini harus datang untuk pemeriksaan. Aku jenius. Aku bintang seni. Ya ampun. Anakku yang malang. Kita harus bagaimana? Ya Tuhan, benarkah itu musim panas? Aku minta tanda tangan. Aduh, ayolah. Sudah kubilang, kita harus cepat. Dewi, si pembawa sial itu. Kalau dia mati, biarkan saja. Tapi cucuku masih sangat muda. Dia tidak boleh mati. Dia harus hidup. Dengarkan aku. Kamu tidak boleh jadi pengecut tak berguna. Dewi, aku mau kau bayar dengan nyawamu untuk anakku. Musim panas, bisa beri kami komentar? Terima kasih, semuanya. Musim panas, katakan sesuatu. Semuanya, mari beri jalan, tolong. Musim panas, kami sudah jadi penggemar lama, kamu harus cepat sembuh. Musim panas, kami selalu mendukungmu. Operasinya pasti akan berhasil. Semuanya, jangan khawatir. Operasinya pasti akan berhasil. Aku masih punya banyak waktu untuk melukis karya yang lebih baik lagi. Untuk kalian semua. Beri jalan, beri jalan. Permisi, Nona Dewi. Berapa peluang keberhasilan operasinya? Berdasarkan kondisi fisik Nona Dewi, saat ini, probabilitas keberhasilan operasi sekitar 50%. Dengan kata lain, rumah sakit kalian tidak bisa jamin bahwa musim panas akan selamat selama atau setelah operasi, benar begitu? Jadi, Semuanya, tolong tenang. Aku percaya. Dengan semangat dan doa kalian semua, operasinya akan berhasil. tidak mungkin operasimu berhasil. Tuan, maksudnya apa? Kamu siapa? Beraninya kamu menghina Dewi satu-satunya kami? Ini kamar rumah sakitku. Kamu tidak diundang. Killiar. Semuanya, lihat.
Perhatikan baik-baik, yang suci bersih, Dewi musim panas ini. Berpura-pura penuh kasih di sini. Dalam keadaan sehat walafiat, sementara putri kandungnya di sebelah, dibiarkan sekarat. Katakan padaku, di seluruh dunia ini, adakah ibu yang sekejam ini? Apa yang kamu bicarakan? Jelaskan. Sekarang, Ada APA? Ada APA? Pergi lihat sendiri kalau begitu. Kyuku Kandumyu ada di kamar sebelah. Dia hampir mati. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah Dewi. Lina. Apa yang terjadi padanya? Ada APA? Lihat itu. Semuanya, putri kandungnya sendiri, sakit, dan dia tidak tahu. Dan beginilah dia sebagai seorang ibu. Jangan kira kami tidak tahu. Siapa kamu? Bajingan tak tahu terima, Casey yang mengkhianati Dewi kami, mantan suaminya. Kamu sudah menjebak Dewi kami sekali sebelumnya. Kamu pikir kami akan tertipu lagi? Betul. Semua yang dari pers, jangan dengarkan pembohong jahat ini, yang mengoceh omong kosong di sini. Dewi, lagi pula kamu juga sekarat. Lakukan satu hal baik saja. Sumbangkan jantungmu untuk putrimu sendiri. Selamatkan nyawa muda selagi bisa. Jangan termakan aktingnya. Waktu di pameran musim panas dulu, cara dia menindas musim panas, masih jelas terngiang di ingatan kami. Kamu pasti bercanda. Harga diri seorang pria lebih berharga dari emas. Pasti dia berkata jujur. Andra, hentikan pemerasan moral ini. Tak peduli apakah putrimu benar-benar sakit atau tidak, Dewi sendiri masih seorang pasien. Apa hakmu untuk memintanya mengorbankan pengobatannya sendiri untuk menyelamatkan putrimu? Itu tidak adil bagi Dewi. Ya, musim panas, hidup dan sehat. Apa hakmu memintanya untuk menukar nyawa dengan nyawa? Untuk menyelamatkan putrimu, aku tidak akan diam saja. Hendra. Kami tidak semuanya bodoh di sini. Dan posisiku tidak berubah. Mengenai penyakit Lina. Cari saja orang lain. Berhentilah membuang waktumu, padaku. Memintaku dengan sukarela mengorbankan nyawaku. Itu mustahil. Baiklah kalau begitu. Kalian semua tidak tahu prioritas. Lihatlah baik-baik dia. Dia begitu sakit-sakitan, berapa lama lagi dia bisa bertahan? Tapi putriku berbeda. Dia masih muda, masih punya masa depan panjang. Semua masa muda itu. Dewi, sebagai ibu kandungnya, bukankah seharusnya kau memberikan kesempatan untuk bertahan hidup pada putri yang peluangnya lebih baik? Ya, musim panas sudah sangat sakit parah, bahkan dengan operasi, peluangnya tipis. Sebagai seorang ibu, menyelamatkan putri kandungmu sendiri adalah langkah yang cerdas, kan? Ibu macam apa yang mempertahankan hidupnya yang menyedihkan, sambil mengabaikan nasib putrinya? Kali ini, aku setuju dengannya. Sayang, tidakkah kau sebaiknya mempertimbangkan ulang? Ayah. Apa ayah benar-benar berpikir, seperti Mirka? Musim panas, itu benar-benar tak punya hati. Suaminya tidak peduli istrinya hidup atau mati. Mengabaikan darah dagingnya sendiri, hatinya pasti terbuat dari batu. Maestro, apa Tuan benar-benar sekejam itu? Apa Tuan hanya akan berdiri dan menyaksikan putri Tuan sendiri mati? TAPI, aku juga sakit. Kenapa tak satu pun dari kalian bisa memikirkan aku sekali saja? Apa kalian serius? Mudah sekali terpengaruh? Yang Dewi inginkan hanyalah hidup. Apa salahnya dia? Bagaimana kalau begini? Kakap tanda tangani perjanjian PRA operasi. Kalau operasinya berhasil, Simiwa menang. Tapi kalau ada yang salah, kau tahu, kecelakaan. Selamatkan putrimu dulu. Itu baru adil. Maestro Surya benar, tanda tangani formulir persetujuan. Dengan begitu, musim panas tetap punya hak untuk dioperasi, dan itu juga memberi putrinya kesempatan untuk bertahan. Sama-sama, Antang. Ya, itu bisa. Dewi, kubayangkan. Kau tak ingin melihat putrimu sendiri hanya menunggu untuk mati. Tidak mungkin. Jangan kira, aku tak tahu apa yang kalian rencanakan. Aku tak akan pernah memberi kalian kesempatan untuk menempatkanku dalam bahaya.
Dan pikir dulu aku pernah jadi penggemarnya. Aku ulangi. Beginikah caranya bertindak di rumah sakit? Masih berani menyebut diri seniman? Bagaimana dengan pasien lain yang butuh istirahat? Dan dia menyebut dirinya seniman? Moralnya bobrok. Unfollowed. Dewey. Nenek ini mohon padamu. Bagaimanapun juga, Lina tetap darah dagingmu sendiri. Kamu tidak bisa hanya diam dan membiarkannya mati, kan? Nenek ini akan sujud padamu di sini. Kasihanilah, aku mohon. Tolong selamatkan dia ya. Bahkan jika kau sujud sampai kepalamu pecah hari ini, aku tetap tidak akan setuju. Kamu monster makam APA? Kami benar-benar buta. Nona Dewi, katakan padaku, hati nuranimu tidak sakit? Bahkan harimau tidak memakan anaknya sendiri. Perilakumu yang tak berperasaan, sungguh tak bisa kami terima. Tubuhku, pilihanku. Dan jika aku tidak mau, aku tidak akan. Mengapa aku harus memberi penjelasan padamu? Hei, jangan takuti dia. Dia masih seorang pasien. Lagi pula, gadis sayangku. Di depan semua orang ini, menyelamatkan nyawa adalah perbuatan paling mulia. Dia masih putri kandungmu. Tidak bisakah kamu hanya mempertimbangkan kembali? Ayah, berhenti mencoba membujukku. Usir saja mereka dari sini. Aku lelah. Aku tidak mau wawancara apapun. Kami minta maaf. Kami hanya mencoba membangunkan hati nuranimu, agar kau menyelamatkan putrimu yang tak bersalah. Itu saja. Ibu, ibu benar-benar ingin aku mati? Apa salahku, sampai ibu marah sekali? Pukul aku, bentak aku, lakukan apa saja yang ibu mau. Hanya. Jangan lebakan nenek dan ayah. Ok? Dewi, apa salahku sampai kena begini? Kalau marah, luapkan pada wanita tua ini. Kenapa harus sakiti anak yang tidak bersalah seperti Lina? Tolong katakan, ini benar APA tidak? Tolong aku. QQQ. Aku mohon. Tolong, ada yang bisa bantu. Kami benar-benar sudah tidak tahan lagi. Tanda tangani. Tanda tangani. Tanda tangani. Tanda tangani. Lebih baik aku mati daripada menandatangani apapun. Bagaimana bisa dia seperti ini? Dia lebih buruk dari binatang. Musim panas, tanda tangan saja formulirnya. Ya, tanda tangan saja. Tidak akan menyakitimu. Tanda tangan saja. Cepat tanda tangan. Berhenti melampiaskan pada anak. Putrimu seperti ini. Bagaimana kalian bisa disebut orang tua? Tanda tangan sekarang juga. Dewi, atas nama perwakilan Asosiasi Seni, saya secara resmi memberitahukan Anda, jika Anda tidak menandatangani perjanjian ini, Anda akan masuk daftar hitam permanen. Asosiasi Seni. Ya ampun, akhirnya ada yang membela kita. Dewi berbuat semaunya hanya karena dia pelukis. Dia memukilai dan membentak kita. Kita terlalu takut sampai tidak berani bernapas. Kalau bukan karena ingin menyelamatkan cucuku, kami tidak akan berani melawannya. Ya. Dewi berselingkuh dari suaminya sendiri. Dia menghina orang tua. Dan pada anaknya sendiri. Dia benar-benar kejam. Nenek. Ayah. Ada banyak orang yang menonton. Hentikan tolong. Ini akan merusak reputasi ibu. Akan hancur. Anakku yang malang. Hanya kamu yang pernah baik padanya. Apakah dia pernah memperlakukanmu dengan baik? Aku tahu kamu hebat, tapi dunia seni punya aturannya sendiri. Begitu kami masukkan namamu ke daftar hitam, kamu tidak akan pernah melukis lagi. Bahkan Maestro Surya tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Jadi, mau tanda tangan perjanjian praoperasi atau tidak? Dewi, pada titik ini,
Entah kamu mau tanda tangan atau tidak, kamu harus. Saat Nona Dewi masih muda, dia tidak takut apapun. Melukis adalah seluruh hidupnya. Mengambil itu darinya adalah nasib yang lebih buruk dari kematian. Dewi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan tanda tangan. Sayang, kita selamat. Aku selamat. Apa yang kalian lakukan? Tidakkah kalian tahu? Pasien perlu istirahat sebelum operasi? Kecuali keluarga. Yang lainnya, harus keluar sekarang. Kilya, semuanya keluar. Wawancara saya belum selesai. Bagaimana aku bisa menulis beritaku seperti ini? Pergi. Ibu, lihat. Aku dapat formulir donasi praoperasinya. Akhirnya, aku bisa jadi normal, dan punya jantung sehatku sendiri. Halo? Apakah ini asosiasi seni? Saya ingin melaporkan Dewi. Dewi, pada akhirnya kau akan memberikan nyawamu untuk anakku. Sayangku. Begitu wanita yang sudah mati itu, Dewi, hilang. Dan kau mendapat jantung baru. Keluarga kecil kita berempat tidak akan punya masalah lagi di dunia ini. Bukankah itu manis? APA. Dewi kritis. Dewi. Operasinya berjalan lancar. Dia sudah keluar dari kondisi kritis. APA. Ayah, Arif. Kalian berdua sebaiknya pulang dan istirahat. Dokter sudah datang. Tidak akan ada masalah. Tuan, mungkin Nona Dewi sebaiknya istirahat. Dokter, kalian semua mau apa? Camille, sebenarnya kalian mau apa? Kamu tanya, mau apa kami di sini? Wanita yang sudah mati. Bagaimana bisa kamu masih hidup? Kalau kamu tidak mati, cucuku tidak akan dapat jantung baru. Kamu harus mati. Cukup bicara. Lakukan sekarang. Akhiri ini sekali untuk selamanya. Melody, belum kapok juga? Hukuman terakhir belum cukup? Tentu saja aku ingat. Semua ini gara-gara kamu, aku jadi begini. Tapi tidak APA. Sebentar lagi, kamu akan merasakan sakit dicabut jantungmu. Tujuanmu dari awal adalah jantungku. Semua yang sebelumnya hanya kamuflase. Karena kamu toh sudah wanita yang mati, aku akan beritahu yang sebenarnya. Agar kamu tahu persis alasan kamu mati. Putri yang kamu besarkan selama 15 tahun itu, sebenarnya adalah anakku dan Melati. Tepat sekali, ekspresi itu, yang di sana, tatapan yang tahu segalanya, tapi sama sekali tak berdaya untuk menghentikannya. Kau tahu tidak, Dewi, saat penyakit jantung bawaan Melati diturunkan ke Lina, kau tahu apa yang kurasakan? Kau tahu rasa bersalah sirang orang tua? Itu adalah mimpi buruk yang berlangsung setengah hidupku. Camille. Hendra, itu anakmu. Tapi apa hubungannya dengan aku? Mengapa menyiksaku? Tentu saja ada hubungannya denganmu. Mengapa anakmu begitu sehat, sementara anakku harus menderita seperti ini? Untungnya, Hendra dulu magang di rumah sakit Kota Bahari. Kebetulan dia yang menangani pemeriksaan kesehatanmu. Dia menemukan golongan darahmu. Cocok persis denganku. Kau tidak tahu betapa bahagianya aku. Ini keterlaluan. Untuk membuatnya tetap hidup,
Hendra, jadi kau merencang semua ini dari awal. Bertahun-tahun aku hidup bersamamu. Untuk apa semuanya itu? Tentu saja kau pantas mendapatkannya. Tujuan keberadaanmu adalah untuk menjadi jantung cadangan Melati. Melati sekarang hidup. Tapi kemudian Lina mewarisi penyakit jantung bawaan yang sama. Kalau saja Lina tidak masih terlalu kecil, transplantasi itu sudah kulakukan sejak lama. Kau tidak akan bertahan hidup selama ini. Sudah lama kekirim, kau menemui malaikat mau. Bagaimana dengan anakku? Anak laki-lakiku. Dia di mana? Di mana anak laki-lakiku? Orang yang tidak berguna tentu saja mati. Hendra, itu juga anakmu. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Karena ayahku hanya mengakuiku. Pasien 2038, apa kamu baik-baik saja? Pasien 2038, kamu baik-baik saja? Dokter, Tidak apa-apa. aku cuma mau air. Gelas Najeda, di lantai. Baik, kalau merasa tidak enak badan, Perry tahu kami setra. Bawa dia ke kursi roda sekarang. Dokter pribadi itu sudah diurus. Cepat. Kamu baik-baik saja? Beri dia obat sekarang. Keluarkan wanita ini dari pandanganku. Sekarang. Hei, kamu dari departemen mana? Bedah toraks. Bukannya departemen bedah toraks, ada di lantai atas? Hei, berhenti di situ. Halo? Mereka sudah pergi. Putriku, bagaimana mungkin dia bisa diculik oleh mereka? Jangan khawatir. Dewi punya keberuntungan. Kita akan temukan mereka. Semua akan baik-baik saja. Kamu tahu nggak, kalau ini ilegal? Kami cuma disewa, santai aja. Begitu biusnya bekerja, kamu nggak akan merasa apa-apa. Ibio. Aku takut. Jangan takut, sayang. Begitu operasinya selesai, kita bisa jadi seperti orang normal. Kita bisa melukis lagi. Operasinya masih lama? 1 jam, sampai 3 jam, mungkin. Terlalu lama. Langsung potong jantungnya, nggak usah pakai bius. Potong saja jantungnya. Baiklah. Wajah, media nemukan tempat ini, kita harus gimana? Aku yang cek. Menurut laporan saksi mata, seniman paling berpengaruh secara komersial di Kota Bahari, Museum Panas, selama masa pemulihannya, diculik oleh kriminal. Dia saat ini berada di area ini. Kami saat ini berlomba dengan waktu untuk menemukan lokasi pastinya. Kami berharap dapat menyelamatkan musim panas segera. Siapa yang Ikuti berani kami. melakukan ini? Ayo kita periksa tembakan di sini. Kumohon. Anda kan dokter, tugasnya menyelamatkan orang. Apa Anda benar-benar mau menjadi kaki tangan mereka dan membedah orang hidup-hidup seperti saya? Kami sudah terima uangnya, jadi kami selesaikan masalahnya. Kami tidak punya pilihan, maafkan kami. Dokter, kumohon, saya memohon pada Anda. Saya baru saja selesai operasi. Saya baru bisa memegang kuas lagi. Saya sedang memulai hidup baru. Tolong, jangan kijam seperti ini pada saya, dokter. Perci, semoga kamu selamat. Nasib yang akan menentukan. Lari. Terus lari. Di depan sudah buntu. Dewi, Termal Takdermu sebagai kantong darah putriku. Bukankah bagus akhirnya kamu bisa berguna? Kita kehabisan waktu. Orang-orang di luar. Sebentar lagi sampai. Kita harus mengakhiri ini. Sekarang. Dewi,
Kamu tidak bisa kabur. Ah, kalian gila, jangan mendekat. Hack. Coba periksa ke sana. Dewey, jangan coba-coba berpikir seperti itu. Bahkan jika operasi Lina gagal hari ini, kau tidak akan kemana-mana. Kau pikir, kau bisa lolos dari ini? Baiklah. Kau main kotor denganku? Dasar Calon, aku akan memberimu pelajaran yang takkan pernah kau lupakan. Berhenti memukulnya. Kalau kau rusakkan dia, bagaimana dengan operasi Lina? Bawa dia ke ruang operasi sekarang. Kenapa si sayang kecil ini masih di sini? Belum juga dia berikan jantungnya. Antek Lina? Ibu, ada sedikit komplikasi. Apa yang terjadi di luar? Ada kerumunan di luar. Kalau kita tidak operasi sekarang, akan terlambat. Berhenti melawan. Kau pikir, kau bisa kabur? Kamu si sayang kecil. Katakan, untuk apa saja kamu berguna? Kamu sudah menikah ke keluarga kami. Lebih dari 1 dekade. Dan kamu tidak berguna dalam segala hal. Aku benci kamu. Cepat bawa dia pergi. Sekarang juga, aku akan mengawasi operasinya sendiri. Semuanya, saat ini, pencarian musim panas sedang berada di Pancakena. Dari yang kami ketahui, saat ini, area ini di sini masih belum diperiksa. Kemungkinan besar, musim panas sedang ditahan di sini. Sedangkan untuk apa yang terjadi selanjutnya, silakan tetap ikuti. Arif, ada kabar tentang Dewi? Ini semua salahku, orang tua bodoh ini. Memaksa Dewi untuk menandatangani perjanjian pasca operasi yang terkutuk itu. Aku memberikan kesempatan sempurna kepada para monster itu. Aku telah menselamatkannya. Tuan, tolong, tetap tenang. Kita hanya punya 1 tempat ini yang tersisa untuk diperiksa. Dia pasti ada di sini. Dewi, dia akan baik-baik saja. Pers, lewat sini, cepat. Dewey, kau hanya jantung kedangan untuk putriku. Berhentilah melawan. Saat ini, kau seperti ikon detailnya. Kau akan segera menjadi pupuk untuk Lina. Jadi matilah saja. Kau wanita yang sudah mati. Kau pantas mati muda. Sekarang cepatlah, berikan cucuku lebih banyak waktu. Kau hanya... Kita akan segera memiliki anak yang sehat. Dewi. 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 Bangga. Dewi. Maaf. Salahku karena terlambat. Aku hampir membiarkan kamu. Disakiti oleh mereka. Para wartawan. Rekam dengan baik wajah-wajah mereka. Biarkan semua orang melihat dengan jelas. Siapa yang memutarbalikkan fakta, dan siapa yang berhati ular berbisa. Ingin membedahku hidup-hidup. Jangan cuma berdiri di sana, mengoceh omong kosong. Kamu kelihatan baik-baik saja. Mana ada kami menggertakmu? Tunjukkan buktinya. Ayah, kamu punya bukti apa? Jangan asal menyudah. Nanti kamu bisa dituntut secara hukum. Musim panas. Kamu tidak bisa, karena kamu artis terkenal. Lalu memfitnah orang baik. Sebagai
Figure public. Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Kalian benar-benar tidak akan berhenti sampai terpojok, ya? Ayah, musim panas, kalau kamu punya bukti APA pun, ya tunjukkan, perlihatkan ke semua orang. Kalau tidak, bagaimana kami mau menulis laporan? Baik. Semuanya, dengarkan. Toh, ada rekamannya juga. Kalau begitu putar, supaya semua orang dengar. Kamu pikir, hanya karena kamu merusak perekam suaraku, lalu tidak ada bukti lagi? Jangan naif. Aku beritahu kalian yang sebenarnya. Parson, perekam suara itu punya unggahan real-time ke cloud. Meskipun kamu merusak alatnya, semua sudah merekam kelakuan buruk kalian dan mengunggahnya ke internet. Kamu bodoh APA? Dia bilang dia mengunggahnya ke cloud. Memangnya apa gunanya menelannya? Terus kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Kamu ngomong apa sih? Kami nggak ngapa-ngapain. Kalau kamu nggak bersalah, nggak usah takut. Oh, jadi kamu nggak ngapa-ngapain, ya? Sayang. Aku baru aja nangkep kaki tangannya. Dia lihat aku, lepasin aku. Dia lari kayak tikus ketemu kucing. Kenapa kalian nangkep aku? Untung aja aku nangkep dia. Sekarang coba kamu, carry Elsan. Kalau kamu ceritain semuanya yang mereka suruh kamu lakukan, aku bisa maafin. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Aku nggak tahu apa-apa. Terus ngapain kamu di sini? Kenapa kamu lari? Dan, ruang operasi gelap ini menyebut APA? Aku beneran nggak tahu. Aku cuma lagi main peran aja di sini. Siapa bilang pakai baju dokter, berarti jadi dokter? Betul. Memangnya hak kamu apa buat ngira? Ada yang ngapa-ngapain ke kamu? Kamu bisa aja ngarang-ngarang. Dengan imajinasi kamu yang kayak gitu, kalau dipakai buat melukis, udah terkenal dari dulu. Diam. Aku lagi nanya dia. Kamu yang berikutnya. Yakin gak mau ngomong yang benar? Aku yang ngomong. Aku mau ngaku semuanya. Kamu yang nyuruh aku. Waktu itu, kau bayar aku 450 juta rupiah untuk pura-pura menculik doktermu, Dokter Budi. Lalu kau akan telepon media dan berpura-pura jadi korban. Semua sudah direncanakan supaya semua orang kasihan padamu dan beli lebih banyak lukisanmu. Baik. Kau bilang aku yang menyewa kau. Kapan dan di mana? Aku lupa. Mana mungkin aku ingat semua detailnya? Tapi orang juga harus punya prinsip. Mulai sekarang, jangan berani-berani datang lagi padaku untuk urusan licik macam begini. Dokter, ada kamera di mana-mana. Perhatikan sikapmu. Sudah kuduga. Lihat siapa yang bicara. Masa sih musim panas bisa turun ke trik busuk seperti ini? Benar-benar membuka mata. Ayo. Semuanya lihat nih. Ternyata musim panas. Punya penyakit jantung. Dan mau ambil jantung anaknya sendiri untuk selamatkan diri. Emaknya seperti apa sih? Linaku. Pengan. Dasar penny hair jahat. Apa yang kau lakukan pada Lina kami? Sekarang dia bahkan tidak bisa bangun. Dewi, aku tahu aku sudah bersalah padamu, lampiaskan padaku. Tapi menyiksa anak kecil seperti ini, penakut macam apa yang mengganggu anak kecil? Nona Dewi, mengenai tuduhan dari dokter dan keluarga Lee, apakah Anda ada yang ingin katakan? Apakah insiden penculikan ini benar-benar direkayasa oleh Anda untuk publisitas? Tentu saja tidak. Karena aku sama sekali tidak punya alasan untuk menyakiti Lina. Maksudmu apa? Kau salah orang. Golongan darahku saja tidak cocok dengan dia. Melody, kau memang teletai. Aku itu. Bahkan di saat seperti ini, kau masih main-main dengan rekayasa ini? Bagaimana kalau ku beritahu? Kau salah dari awal? Menurutmu, bagaimana reaksi seluruh keluargamu? Hentikan teka-teki ini, jelaskan dengan jelas. Mau ku jelaskan. Untukmu, aku bukan ibu kandung Lina. APA, ITU, sayang. Apa yang kau katakan? Lina sama sekali bukan kukuku, lalu siapa cucu kandungku yang sebenarnya? Cucu kandungmu tertukar saat lahir. Dia sudah tiada. Kau benar-benar sudah gila. Lina adalah darah daging kami sendiri. Dia milikmu, bukan milikku. Apa yang kau bicarakan? Lina bukan putrimu?
Lalu apakah dia putriku? Karena kau sudah mengatakannya begitu. Aku malas menjelaskannya lagi. Dewi tidak punya bukti. Siapa yang akan percaya padanya? Aku percaya padanya. Semuanya, lihat. Lina menderita penyakit jantung bawaan. Tapi sepengetahuanku, baik Hendra maupun Nona Dewi tidak punya riwayat penyakit jantung. Jadi bagian bawaan itu tidak masuk akal. Jadi, atas permintaan Nona Dewi, aku melakukan tes paternitas pada mereka. Hasilnya menunjukkan, probabilitas hubungan orang tua dan anak adalah 1,33%. Artinya Nona Dewi sama sekali tidak mungkin menjadi ibu kandung Lina. Oleh karena itu, jantung Nona Dewi dan berdasarkan DNA paternitas sama sekali tidak mungkin memenuhi syarat transplantasi Lina. Jadi sepertinya, keluarga Hendra membuat kesalahan besar. Menculik Lina tidak ada gunanya bagi Nona Dewi. Sebaliknya, jika keluarga Hendra benar-benar mengira Nona Dewi cocok, maka dialah korban di sini. Cukup jelas kan? Kasus selesai. Kami punya berita untuk ditulis. Lalu apa? Kau hanya membuktikan bahwa kau dan Lina tidak berhubungan darah. Itu tidak berarti golongan darah kalian berbeda. Melati, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Jika aku tidak menemukan tepat waktu, jika kami melanjutkan operasi itu, tidak hanya aku yang akan mati, tapi dia juga tidak akan selamat. Tidak mungkin. Katakan sesuatu. Bukankah dulu kamu yang menemukannya? Sama sekali tidak. Ini adalah kebohongan yang mereka buat. Dia hanya mencoba membingungkan semua orang. Aku ingat dengan jelas, catatan kesehatan saat itu, jelas menyatakan, golongan darah mereka cocok. Bagaimana jika kartu kesehatan juga tertukar? Tidak mungkin. 3 bulan yang lalu, aku didiagnosis menderita kanker. Dokter menyuruhku melakukan tes hubungan darah dengan kerabatku. Hasil tes untuk Lina ada di sini. Bagaimana mungkin ini palsu? Ini pasti palsu. Dia memalsukannya. Kamu kejam sekali. Jangan kira sebentar pun. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya tidak mau menyelamatkan Lina kami. Kamu tidak mau menyerahkan hatimu untuknya. Parenti berpura-pura mulia. Kamu benar-benar peduli pada cucumu, ya? Kamu tahu apa? Ini namanya cinta. Keluarga seperti kalian tidak berhak bicara tentang cinta. Jika kalian benar-benar mencintainya, kalian tidak akan menghabiskan setiap hari merencanakan sesuatu melawanku. Kalian akan mengajarinya cara bertahan di dunia ini. Sudah. Kamu membesarkannya lebih dari 10 tahun, dan apa yang kamu ajarkan padanya? Tidak ada. Aku selalu memperlakukannya. Silola dia adalah putriku sendiri, tapi aku tidak bisa menghentikan seseorang yang ikut campur, jadi aku tidak pernah mendapat kesempatan. Lepaskan saja. Sudah terlambat untuk bicara sekarang. Seluruh keluargamu dicurigai menculikku dan mencoba membunuhku. Serahkan mereka kepada pihak berwajib untuk menghadapi Catalan. Coba saja. Kamu tidak punya bukti. Kamu pikir bisa memenjarakanku? Tidak mungkin. Benar. Tidakkah kalian semua lihat? Dokter itu baru saja bersaksi melawannya. Dia yang mengatur semuanya. Dia penipu. Benar. Musim panas. Kamu telah dituduh. Kamu berutang penjelasan. Pada semua orang. Dan, kamu bilang punya rekaman. Keluarga Li merencanakan sesuatu melawanmu. Tidak ada apa di sini. Bagaimana orang bisa percaya padamu? Ya, saat ini, netizen sedang online berdebat sengit tentangmu. Opini publik menentangmu. Rekaman cloud siap diputar. Kamu. Dewi, karena kamu sudah diambang kematian, aku akan terangkan semuanya padamu. Agar kau bisa mati dengan mata terbuka. Selama 15 tahun, kau telah membesarkan putriku dan Melati. Hentikan pemutarannya. Nona Dewi, kami sudah konfirmasi. Akun dokter ini, seminggu yang lalu, tiba-tiba menerima 450 juta rupiah. Dan orang yang mentransfer uangnya, bukan lain adalah Melody. Aku minta maaf. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku benar-benar salah. Dia pelakunya. Mereka yang menyuruhku. Mereka yang memaksaku. Mereka ingin aku mengangkat jantung Nona Dewi dan mencangkokkannya ke gadis Castle mereka. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku salah. Serahkan dia ke pihak berwajib. Keluarkan dia dari sini.
Sedangkan kalian berdua, dengan saksi dan bukti ada di sini. Apa alasan kalian sekarang? Aku yang melakukan semuanya. Terus kenapa? Aku hanya berusaha menyelamatkan putriku sendiri. Apa aku salah? Dewi, semua ini karena kamu. Selama bertahun-tahun ini, aku hidup seperti tikus got. Suamiku memanggilmu sayang, dan putriku sendiri memanggilmu ibu. Pernahkah kamu mempertimbangkan Peresangku? Kamu pantas mati. Aku belum pernah melihat orang begitu tenang dengan kejahatannya sendiri. Kesalahanmu yang sebenarnya adalah membiarkan keinginan egoismu sendiri mendorongnya untuk menyeret orang tak bersalah sepertiku ke dalam kekacauanmu. Pada akhirnya, semua rencanamu gagal total, bukan? Gagal? Tidak sia-sia. Dia kambuh. Seseorang. Bawa dia ke rumah sakit. Dan serahkan dia ke pihak berwajib. Benar-benar tragis. Dulu, gadis itu, kalau soal melukis, bakatnya luar biasa. Bahkan bisa mengalahkanmu. Dia bisa mengalahkanmu. Sayangnya, dia salah jalan. Sekarang sudah tidak bisa diselamatkan. Dasar orang tua bandel, parenti berpura-pura. Kalau bukan karena, kalau dulu kamu tidak pilih kasih, Melati bisa jadi seniman hebat. Dia sudah sukses sejak dulu. Pasti dia tidak kalah dari Dewi. Semua ini tidak akan terjadi. Hendra, berhenti main-main di sini. Daripada berdiri di sini, mencari-cari alasan. Seharusnya kamu memikirkan, bagaimana cara menebus dosamu. Kesalahan terbesarku adalah mempercayai sayang seperti kamu. Kalau tidak, setelah operasi Lina berhasil, kita akan menjadi keluarga kecil yang bahagia bertiga. Hei, kamu mau apa? Dan untukmu, kamu, ibu mertua. Ada yang mau kamu katakan? Aku tidak ada yang mau dikatakan. Kamu memang lain. Kamu kejam. Kamu. Baiklah, semua keluar. Aku ingin menghabiskan waktu berdua dengan Lina. Denga, NAK. Kalau kamu benar putriku, putri kandungku, waktu di pesta itu, saat kamu pingsan, aku mungkin, dengan senang hati memberimu jantungku. Sayang sekali. Kamu manusia atau hantu? Lina, kamu tidak benar-benar berpikir, operasimu berhasil kan? Tidak. Aku tidak dioperasi. Itu tidak mungkin. Aku jelas melihatmu, terbaring di meja operasi. Ini tidak mungkin. Mana ibu, ayah, dan nenek? Mereka sudah ditangkap, dan semua yang kamu akui di ruangan itu tadi, setiap katanya, telah direkam di perekam suaraku, dan sudah tersinkron ke cloud. Itulah pengakuanmu. Tunggu. Kamu tahu, kami akan masuk ke sini? Kamu mengatur kami selama ini. Dengarkan baik-baik, kalianlah yang mengatur aku. Yang kulakukan hanyalah melindungi diriku sendiri. Dan lagi. Bahkan tanpa semua ini, kamu benar-benar pikir, menggunakan aku akan menyelamatkanmu? Apa maksudmu? Maksudnya, kelanggan darah kami. Bahkan tidak cocok, jika kami benar-benar melanjutkan operasi transplantasi jantung. Hanya ada satu hasil. Kami berdua akan mati. Ambil laporan yang sudah kamu periksa, dan susunlah seperti ini. Jiwi, golongan darahnya cocok dengan Melati. Melati bisa diselamatkan. Kamu bohong. Ayo, menikahimu karena golongan darahmu. Itu satu-satunya alasan. Lihat baik-baik, kelanggan darah kami. Tidak cocok. Tidak. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kilyargama, benar-benar menyedihkan. Untuk mengatur aku, kalian sudah tak bermoral selama lebih dari 1 dekade. Hanya untuk akhirnya mengetahui, bahwa dari awal, kalian salah orang selama ini. Pembohong. Kamu bohong.
Kamu bohong. Lepaskan aku. Kamu membuli anak kecil. Selamat datang, semuanya, di pameran seni kembaliku. Silakan, nikmati dunia seni. Ayah perlu menemuiku? Sayang, menurutku Arif ini, anak yang baik. Sudahkah kamu pertimbangkan untuk memberinya kesempatan? Ayah, Arif hanyalah adik kelas yang kukagumi. Aku tidak punya perasaan seperti itu. Tolong berhenti mencoba menjodohkan kami. Kurasa anak ini punya perasaan padamu. Bujangan yang sangat baik dan layak seperti ini, sulit ditemukan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Hohoha. Tadi kamu berbisik-bisik apa dengan bapak tua itu? Baru saja? Tadakeda APA. Kami hanya membicarakan seni. Kamu tahu kan? Gaya modern dan klasik, selalu sedikit bentrok. Hei, aku tidak bisa bicara sekarang. Aku melihat seorang kenalan lama. Aku akan menyapanya. Oak. Dewey. Mari saja kau. Dokter Arif, ada yang ditikam. Nggak ada yang bisa nebak. Kalau Melati bakal kabur dari rumah sakit cuma buat ngejar kamu. Cuma mikirinnya aja sekarang. Masih bikin aku merinding. Gak apa-apa. Lihat, aku benar-benar baik-baik aja. Kamu nyaris aja mati. Gimana bisa dibilang baik-baik aja? Oh, iya. Hei, Dewi. Aku punya kabar bagus buat kamu. Mau tebak berapa? Lukisan terakhirmu laku? Berapa? 10 juta dolar. Beneran? Beneran. Wah, heirai. Kamu tahu, di dunia seni sekarang ini, grup kayu merah kita udah benar-benar terkenal. Aku mikir, saatnya buat investasi di industri baru. Jadi, kamu rencana mau investasi di apa? Tuan, mau masuk ke dalam? Hehe, enggak, kita di sini aja. Biarin aja si pasangan kekasih berduaan. Hahaha.